warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Segeranten yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini ikut mengikuti destinasi budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Segeranten. Tapi sebelumnya ya, untuk menciptakan aura positif di dalam diri kita ya, alangkah baiknya kalau kita melakukan activity dulu ya. Kita melakukan permainan. Permainannya ini sangat sederhana sekali. Jadi kita berdiri, kita berhadapan-hadapan berpasangan satu sama dua ya. Nanti kita lihat teman kita yang ada di depannya. Kalau misalnya nggak ada pasangannya boleh bertiga ya. Hitungan ketiga dimulai ya. Kita senyum selama 30 detik. 1, 2, 3, mulai. Mungkin awalnya kita terpaksa ya, kita tersenyum, tapi lama-lama kalau kita memandang teman kita merasa ikhlas pasti ya, merasakan semuanya itu ya enggak. Jadi mudah-mudahan membawa aura positif di dalam diri kita. Yang tadinya kita suntuk atau gimana melihat teman kita jadi merasa senang. Udah ya Bu, mudah-mudahan dengan kita senyum sama ruangan ini, mudah-mudahan mendapatkan aura positif yang didapat ya. Kita akan semakin bersemangat lagi ya. Selanjutnya ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru itu tentunya punya keinginan ya untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini, ya kan? Ya. Untuk itu, ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Salah satunya yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga distribusi. Di sini ada kata disiplin positif ya. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin positif. Coba apa definisi dari disiplin positif? Ada yang mau menanggapi ini? Coba Pak Erwin ya. Ya, baik, terima kasih Bu atas sampaiannya. Dari kata ya, kita di sini ada dua kata yaitu disiplin dan positif. Ya. Nah, disiplin di sini menurut saya nih pengertiannya yaitu mentaati, gitu. Mentaati peraturan yang berlaku, kemudian bisa juga melakukan ya, hal-hal yang yang seharusnya dilakukan gitu ya. Dan menjauhi apa yang seharusnya tidak dilakukan, itu disiplin ya. Contohnya misalnya kita bangun ya pagi-pagi itu harus misalnya jam 5 gitu ya. Itu setiap hari seperti itu pribadi tersebut sudah menerapkan disiplin. Kemudian bisa juga ketika siswa misalnya berangkat ke sekolah menggunakan seragam yang sesuai, nah itu sudah dia melaksanakan suatu kedisiplinan ya.
kemudian positif ya. Nah, positif di sini hal-hal yang baik gitu kalau menurut saya. Tadi bangun sebetulnya misalnya dia tiap pagi bangun itu sudah disiplin, tetapi belum dikatakan positif kalau misalnya bangunnya ya semaunya gitu ya. Ya, kalau misalnya positif itu dia bangun sebelum sholat subuh, kemudian mandi, melaksanakan sholat, nah itu sudah positif. Kemudian berangkat ke sekolah tadi disiplin bagus gitu ya, dia berangkat. Tetapi tidak positif ketika dia misalnya berangkatnya itu berangkat dari rumah tapi datang ya sengaja kesiangan, kemudian dari pakaian juga berangkat ke sekolah tetapi tidak sesuai dengan apa yang yang sesuai dengan peraturan. Misalnya hari Senin ini kita harus pakai PRU, dia datang ke sekolah tapi Seninnya tidak menggunakan PRU, berarti di situ belum disiplinnya belum positif ya. Jadi sehingga dari kata ini yang disiplin positif itu ya melakukan hal-hal yang baik gitu ya, yang baik menurut aturan yang berlaku, atau bisa juga menjauhi hal-hal yang tidak baik, itu juga sudah dikatakan disiplin positif. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Erwin ya. Terima kasih buat Pak Erwin ya. Sekali disiplin positif itu adalah melakukan sesuatu sesuai peraturan yang berlaku ya. Ini ya, disiplin positif itu bukan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan sadar diri berdasarkan nilai kebajikan. Di sini ada kata nilai-nilai kebajikan. Coba kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang udah ada di sekolah kita? Ya betul, kedisiplinan. Apa lagi? Tanggung jawab, betul ya. Masih ada banyak lagi hal yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Di sini ada pernyataan afirmatif ya. Tadi ada kata hukuman ya. Menurut Bapak Ibu ini yang pertama ya, setuju atau tidak setuju ya. Di sini untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada yang mau menanggapi? Susah. Oh, susah, boleh silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Di sisi lain setuju, memang benar hukuman secara tidak langsung dapat mendisiplinkan anak, walaupun mungkin imbasnya tidak akan dalam jangka waktu yang lama, tidak akan mungkin yang membekas itu hanya teringat treatmentnya saja. Misalkan hukumannya itu terlambatnya itu berdiri di gerbang, nggak masuk kelas gitu, tapi benar-benar berdiri. Jadi yang diingat itu berdirinya, bukan tidak masuk sekolahnya, bukan terlambat ke sekolahnya itu. Jadi sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak bisa, tapi untuk menggunakan hukuman sendiri itu saya tidak setuju. Terima kasih ya Bu Susan atas tanggapannya bahwa disiplin itu dapat mendisiplinkan anak. Tapi menurut Bu Susan tadi tidak setuju ya, karena sebenarnya emang ya dalam ada salah satu anak yang mau mendapatkan hukuman itu akan menimbulkan suatu dendam yang berkepanjangan yang mungkin nanti sampai tua pun dia masih mengingat-ingatnya. Sekarang yang nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana yang pernyataan yang kedua ini? Apakah Bapak Ibu setuju? Coba siapa yang mau menanggapi? Oke, terima kasih Ibu Guru hebat, selalu bergerak dan menggerakkan. Menjawab dari soal yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Kalau sekiranya menurut saya sendiri, karena saya belum pernah
Saya sendiri belum pernah melakukan hal seperti itu. Dengan hukuman yang saya terapkan terhadap anak, saya sendiri belum pernah menyuruh anak untuk membaca atau menuliskan, belum pernah. Menurut saya hal tersebut tidak ada dampak untuk mendisiplinkan anak, menurut saya. Pendapat saya beda. Karena yang namanya hukuman biasanya sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang berat. Bagaimana anak tersebut tidak melakukan hal yang sudah dilakukan ataupun hal yang salah tidak dilakukan. Jadi kalau hukuman yang ringan, pasti anak tersebut akan melakukan lagi dan lagi. Itu menurut pendapat saya. Tapi jika hukuman itu berat hukuman itu, pasti anak itu tidak akan melakukan hal-hal lagi. Mungkin itu seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Keterangan Bapak Ustadz ya. Benar sekali ya Bapak, hukuman itu menurut Pak Ustadz tadi tidak setuju kalau hukuman yang seperti membaca atau menuliskan mahasiswa itu dapat meningkatkan disiplin anak. Memang ya ada anak yang melakukan hal seperti itu kadang terpaksa ya, karena terpaksa itu jadi cuma mengefeknya itu pada waktu itu aja ya. Jadi ke depannya kalau misalnya udah nggak ada kita lagi, mungkin udah melakukan hal yang sama lagi. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak Ibu gimana ini? Apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ada yang mau menanggapi? Oh, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda untuk pertanyaan pengantin yang ketiga ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di satu sisi memang saya setuju, tapi di sisi lain juga saya tidak setuju untuk bentuk penghargaan. Karena kadang-kadang namanya penghargaan mereka bersaing kadang-kadang tidak sehat. Jadi kalau misalkan ingin jadi yang terbaik di kelas, hal yang mereka lakukan dengan mencontek ketika ujian gitu ya, yang penting mereka mendapatkan hasil 100, tapi secara prosesnya mereka tidak laksanakan. Yang penting mereka dapat penghargaan ketika nanti kenaikan kelas, tapi pada dasarnya mereka tidak mampu secara kemampuan. Jadi untuk penghargaan memang bisa meningkatkan motivasi anak kalau memang siswa tersebut betul-betul atau benar-benar ingin dirinya bisa lebih baik ke depannya. Tetapi di sisi lain supaya mereka mendapatkan penghargaan, jalan yang mereka capai bisa dengan cara yang tidak sesuai gitu ya, atau dengan cara-cara licik. Yang penting mereka bisa mendapatkan penghargaan. Mungkin seperti itu Bu. Meskipun untuk penghargaan kadang saya juga memberikan kepada mereka meskipun dalam bentuk perkataan, itu mungkin bisa memotivasi kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bu Sri. Terima kasih ya Bu Sri, betul sekali ya bahwa penghargaan itu kadang bisa meningkatkan motivasi belajar, tapi juga kadang tidak ya. Selama perilaku anak itu positif atau benar-benar mempunyai keinginan untuk berubah, itu pasti akan meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi ya. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri, selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong,
dan kreatif. Nah, untuk memunculkan karakter pelajar Pancasila tadi itu dibutuhkan motivasi atau perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari dari hukuman. Kalau bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi intrinsik ini itu timbul dari diri sendiri. Ada selanjutnya yaitu motivasi tadi eksternal ya. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau internal itu dari diri sendiri, kalau eksternal itu dari orang lain. Nah, untuk memunculkan motivasi internal itu kita bisa melakukan dengan membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Di sini ada kata keyakinan kelas dan peraturan kelas ya. Kalau di sekolah kan kita sering dengar adanya peraturan sama keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apa ini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang mau menanggapi apa perbedaan keyakinan atau kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Oh ya, Pak Erwin lagi, silakan. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya, Bu. Ya, ini ada kata kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Kalau menurut saya untuk peraturan, di sini peraturan ya. Bedanya kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak ya. Ketika misalnya kita membuat suatu peraturan kelas, berarti guru itu biasanya kan kalau dulu itu ada kontrak belajar, kalau nggak salah saya pernah buat gitu ya. Jadi kata-katanya itu semuanya itu dari guru gitu. Misalnya di situ ada poin-poin siswa tidak boleh masuk kelas terlambat ya. Kemudian terlambat berapa menit ada hukumannya. Di situ ada apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian hukumannya itu peraturan ya. Jadi bukan dari dua belah pihak. Nah, kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini dari dua belah pihak ya. Si guru itu menawarkan kepada siswa gitu ya. Jadi nanti siswa menyatakan apa yang harus dilakukan gitu, selama pembelajaran dari siswa. Misalnya bagaimana nih anak-anak untuk kedatangan ke kelas ya. Nah, mereka akan mengungkapkan Pak misalnya tidak terlambat. Nah, terus kemudian guru bertanya lagi, kalau misalnya nanti terlambat kira-kira bagaimana konsekuensinya gitu kan. Nah, jadi ada istilah baru kan, biasanya sebetulnya sih intinya memang sama saja, hanya istilah yang berbeda, ada hukuman, ada konsekuensi. Tapi ketika konsekuensi itu mereka juga secara sadar gitu ya. Nah, ketika melakukan suatu kesalahan, dia sadar secara sendiri konsekuensinya akan seperti ini. Nah, sehingga nanti setelah menyadari itu timbul di dalam dirinya suatu keyakinan gitu ya. Keyakinan yang harus dilaksanakan bersama karena memang sudah disepakati gitu. Beda dengan kalau peraturan. Kalau peraturan misalnya memaksa gitu ya dari salah satu pihak. Kalau misalnya keyakinan itu dibuat bersama-sama, kemudian biasanya gitu, kalau saya sudah pernah nih ya melaksanakan itu ditandatangani bersama gitu oleh perwakilan kelas. Nah, sehingga nanti itu menjadi suatu keyakinan yang kita harus laksanakan ya, berbarengan. Tidak hanya siswa, guru pun sama gitu. Di situ ada konsekuensinya sehingga ada berkeadilan ya di dalam pelaksanaannya. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Erwin atas tanggapannya. Benar sekali ya. Di sini perbedaan keyakinan sama peraturan ya. Kalau keyakinan itu
itu dibuat oleh dua belah pihak ya. Jadi semua bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas itu dengan tidak terpaksa ya tentunya, karena sudah kesepakatan bersama. Kalau misalnya peraturan itu biasanya kalau di sekolah itu dibuat oleh guru ya, guru. Jadi anak itu tinggal melaksanakan saja. Jadi kadang ada rasa karena nggak membuat, jadi melaksanakannya itu kadang terpaksa gitu ya. Nah, ini salah satu keyakinan kelas, satu kesepakatan kelas yang sudah pernah saya buat, yaitu kesepakatan kelas di kelas 10 ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata positif ya, bukan kata negatif. Berarti kalau bisa menghindari kata tidak dan jangan gitu. Ini seperti contoh, bersikap baik dan jujur, terus saling menghormati, disiplin dan tepat waktu misalnya. Jadi tidak ada kata jangan dan tidak, mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong, belajar saling peduli sesama teman misalnya gitu. Selanjutnya ini ada pernyataan, ketika seseorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, hal ini sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misalnya kebutuhan untuk makan ya tadi ya. Terus apalagi tempat tinggal ya. Terus yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia tentunya kita membutuhkan kasih sayang baik dari keluarga kita, pasangan kita, ataupun dari teman-teman dekat kita ya. Yang ketiga adalah kebutuhan penugasan. Yang keempat kebutuhan kesenangan. Yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Nah, di sini ada studi kasus ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ya Bapak Ibu, di sini kira-kira kebutuhan dasarnya yang paling utama apa? Coba Bu Najwa, kalau Bu Najwa kebutuhan dasar ini dari 5 ini kira-kira apa yang menjadi kebutuhan pokok dari Bu Najwa yang paling utama? Terima kasih Bu Enda. Kalau untuk saya bertahan hidup, karena dari bertahan hidup kita juga curhat. Bertahan hidup, nanti dari bertahan hidup kita bisa memberikan kasih sayang juga, memberikan penguasaan juga, dan memberikan kesenangan serta kebebasan. Kalau misalkan sekarang dari atasnya kita sudah tidak bisa, maka ke bawahnya pun akan susah gitu ya, menurut saya. Itu yang paling utama itu dalam bertahan hidup. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Bu Najwa. Baik, terima kasih Bu Najwa, baik sekali ya. Ternyata kebutuhan utama Bu Najwa itu dimulai dari bertahan hidup ya. Kemudian timbul kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kebebasan. Lanjut ke tadi ya, yang studi kasus. Nah, di sini ada kasus Ibu Zuleha ya, kasus Ibu Zuleha. Ibu Zuleha ini adalah guru wali kelas 10 TO. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu peserta didik di kelasnya yang bernama Tommy ya. Beberapa anak telah mengeluh Tommy itu seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha ya, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Coba siapa yang mau menanggapi ya? Mungkin siapa? Bu Mita ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi di sini mungkin belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Mita Noviani. Di sini kasusnya mungkin Ibu Julaiha apa? Oh, enggak, Ibu Julaiha sebagai wali kelas yang memiliki siswa yang sering meminta bekal kepada temannya. Ya. Apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy? Ya alasannya mungkin lapar di situ yang pertama. Itu kebetulan untuk bertahan hidup Tommy, tapi mungkin ada alasan lain juga kenapa Tommy minta makan sama temannya. Mungkin bisa jadi memang nggak ada uang untuk beli dan sebagainya. Mungkin ya alasan utamanya untuk bertahan hidup itu seperti itu. Terima kasih Ibu Mita. Selain kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin ada lagi ya kan Tommy itu butuh makan, jadi dia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Selain bertahan hidup, ada lagi nggak kira-kira kebutuhan kenapa Tommy bisa melakukan hal itu? Ada yang mau menanggapi lagi? Oke, dari sini dari kata sering kali meminta bekal makan kepada temannya kan ya. Nah itu betul tadi yang pertama Bu Mita mengatakan karena bisa saja ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy ini adalah bertahan hidup. Tetapi ketika kita mencoba untuk menggali lagi gitu ya apa latar belakang dari Tommy melakukan itu, menurut saya bisa saja dia ini ingin memenuhi kebutuhannya yaitu penguasaan ya, karena dia ingin mendapatkan apa ya suatu kekuasaan dari teman-temannya bahwa dia itu ya anak yang bisa mengendalikan si teman-temannya gitu dengan cara dia meminta ke si temannya tersebut. Jadi ada di situ pemenuhan kebutuhan tentang penguasaan. Ya, kalau nggak salah ada penguasaan ya Bu tadi. Ya, terima kasih itu saja dari saya. Terima kasih Pak Erwin, bukan buat Pak Erwin. Ya betul sekali ya Pak Erwin. Ini bisa juga Tommy itu cuma ingin kebutuhan apa tadi penguasaan ya. Dengan dia melakukan seperti itu, jadi dia merasa bahwa dia tuh bisa mengendalikan teman-temannya gitu ya. Tadi bertahan hidup, penguasaan, bisa juga selain itu apa coba? Kebutuhan kasih sayang bisa juga ya, karena mungkin Tommy itu sering nggak ditegur teman, sering apa jadi dia ngejahil sama temennya biar temennya itu refleks ke dia ya, jadi dekat sama dia gitu. Tapi mungkin caranya aja yang kurang positif ya kalau mengambil makanan teman secara paksa. Di sini ada tadi yang ada posisi kelima posisi kontrol guru ya. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. Salah satu ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, pembantu atau manajer. Kalau sebagai penghukum itu biasanya guru berbuat itu menunjuk ya, menghardik ya, ini sebagai penghukum. Terus kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah biasanya bercaman dengan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa gitu. Bisa juga sebagai teman ya, kalau sebagai teman itu berbuat alasan-alasan untuk muridnya. Bisa juga sebagai pemantau posisi guru itu, yaitu menghitung dan untuk mengukur dengan biasanya murid itu ditanyain bagaimana jadi tingkah lakunya selalu dipantau sama gurunya ya. Tapi ada posisi guru yaitu sebagai manajer. Nah, di sini yang posisi guru sebagai manajer itu biasanya ini adalah posisi
yang paling baik ya mungkin sebagai guru adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab dan mendukung peserta didik akan dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri peserta didik. Nah, di sini ada teori namanya teori segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini biasanya kalau menghadapi siswa yang bermasalah, siswa itu dipanggil. Gimana caranya menghadapi siswa itu? Bisa dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna misalnya itu, atau bisa juga ibu bapak juga pernah melakukan hal itu, tapi jadi membuat si anak itu merasa bersalah dulu ya. Menstabilkan identitas. Terus selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya ini dilakukan dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa juga dengan kata padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Atau bisa juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini misalnya dengan kata apa keyakinan kelas kita, yang tadi udah membuat suatu keyakinan kelas ya. Jadi anak itu diajak mengingat-ingat lagi peraturan kelas yang telah dibuat. Terus bisa juga dengan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau bisa juga kamu ingin menjadi orang seperti apa, misalnya gitu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi ada kata hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya. Jadi peserta didik tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah ya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, terus bisa berupa hukuman fisik atau psikis ya. Selanjutnya ada konsekuensi ya. Kalau konsekuensi ini terencana atau telah disepakati sesuai peraturan yang dibuat ya. Contohnya tadi sudah ada ya. Peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor peserta didik. Terus ada juga restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada pertanyaan pemantik ya. Di sini ada tindakan guru misalnya suruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Itu ditulis sebanyak 100 kali karena terlambat sekolah. Hal ini termasuknya digolongkan ke dalam hukuman ya kalau seperti ini. Terus ada lagi lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk dalam hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, mungkin udah ada perjanjian sebelumnya ya, kalau mencoret-coret berarti harus mengganti. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ya. Jadi karena udah menumpahkan berarti harus membersihkan, konsekuensinya. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk apa? Hukuman? Hukuman ya. Selanjutnya satu lagi, lari membeli lapangan basket 2 kali karena telah terlambat 10 menit untuk pelajaran PIUK. Nah, di sini termasuk konsekuensi ya, karena di sini di pelajaran PIUK mungkin sudah ada kesepakatan sebelumnya kalau terlambat harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mungkin itu yang telah saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Oh, Pak Peri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya mohon bertanya atas perbedaan antara itu hukuman dan konsekuensi. Itu kan sangat bagus. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat gitu. Saya tidak akan terlambat lagi sebagai hukuman. Kalau misalkan tindakan guru yang mencatat 100 kali itu berdasarkan kesepakatan, apakah itu masuk ke konsekuensi atau tetap hukuman? Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Terima kasih Bapak. Kalau misalnya mencatat 100 kali itu udah suatu perjanjian sebelumnya atau sudah udah disepakati sudah disepakati oleh kedua belah pihak, berarti itu maksudnya adalah konsekuensi ya. Tapi kalau hukuman itu biasanya si pihak keduanya tidak tahu suruh kayak gitu, suruh mencatat 100 kali gitu. Tapi kalau udah ada kesepakatan sebelumnya, berarti maksudnya adalah masuk ke konsekuensi. Mungkin ada lagi? Jadi harus ada parameternya dulu ya, biar antara tindakan guru, misalkan untuk yang kegiatan atau tindakan guru 1, 2, 3, 4, misalkan itu sudah kesepakatan. Secara otomatis itu sudah masuk konsekuensi, gitu. Ya, Jadi dari tindakan gurunya itu harus ada parameternya dulu. ya Bapak. Ya, jadi dilihat dulu apakah ada kesepakatan sebelumnya atau tidak ya. Biasanya kan kalau tahun ajaran baru ya, sebentar lagi kan kita mau masukin tahun ajaran baru ya ini ya. Itu lebih baik kita membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi biar anak itu melakukan sesuatu itu berdasarkan dari kesepakatan peraturan, bukan peraturan ya, tapi kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi anak-anak itu melaksanakannya itu dengan penuh tanggung jawab ya. Kalau misalnya cuma peraturan kelas saja, jadi bisa anak itu merasa terpaksa karena yang membuat peraturan itu bukan dari kedua belah pihak, tapi cuma dari gurunya saja. Mungkin gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Silakan. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sangat setuju ya Bu untuk tadi bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau memang satu tindakan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas, memang menjadikan anak itu tahu begitu. Kalau dia melakukan kesalahan,
konsekuensinya berarti memang itu menjadi kesepakatan kelas dan konsekuensi, bukan hukuman. Paling seperti itu aja mungkin Bu pendapatnya. Tepuk tangan buat teman sekalian. Terima kasih atas tanggapannya. Oh iya tadi Pak. Kekuatan Pak Ferry. Berarti ada yang lupa ya tadi. Ada nada-nada gitu loh. Mungkin cukup sampai sini aja ya. Tapi sebelum kita tutup, kita ini ya ada kesimpulan dulu. Dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun peserta didiknya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan semboyan dari siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Apa itu? Ingarso Sungkulodo Emadio Mangankarso Tukuri Handayani. Jadi kita sebagai guru